Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati keberkahan dalam bulan Ramadan. Tepat di 2 Ramadan 1447 Hijriah atau bertepatan juga di tanggal 20 Februari 2026 atau di hari Jumat yang barokah ini. Kita kembali hadir dalam program kajian Ramadan. Dalam episode kedua, hasil kolaborasi Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama 105 Raw FM. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat satu tema tentunya yang menyentuh dalam bulan Ramadan ini untuk rekan Raw semuanya. Seperti biasa, kajian bersama kolaborasi Korps Mubalik Muhammadiyah akan disiarkan setiap hari selama bulan Ramadan. Setiap hari mulai pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf sebelumnya di edisi hari Jumat ini ada sedikitan keterlambatan karena sholat Jumat tadi. Jadi waktunya sedikit diulur, kita undur ke formasi 14 waktu Indonesia Barat. Tentu Anda masih bisa menyimak ini juga talkshow yang sampai di formasi 15 waktu Indonesia Barat. Tema kita pada siang hari ini yakni Ramadan mengetuk pintu langit melalui ridho kedua orang tua. Bersama kita juga telah hadir narasumber yang insya Allah juga akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Ada Ustadz Andi Nopah Hasibuan selaku Ketua KMM Kota Padang Sidimpuan. Ustadz juga terima kasih ya telah berkenan hadir di Raw FM siang hari ini. Kita sapa dahulu ya. Assalamualaikum dan selamat siang untuk Ustadz Andi Nopah Hasibuan. Bagaimana kabar dan kondisinya siang hari ini? Waalaikumsalam. Baik. Ya, alhamdulillah kalau saya selalu sehat, selalu semangat bawa ini. Oke, dari kajian mengenai tema kita ini untuk Ustadz Andi mengangkat mengenai Ramadan mengetuk pintu langit melalui ridho orang tua. Kira-kira boleh disampaikan dulu nggak nih sebagai pengantar untuk pendengar kita semuanya, mengapa tema ini yang diangkat dari Ustadz Andi Nopah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke paparan materi yang akan disampaikan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak yang jadi amadda arba'un wa rasama syamsul bayan sudut. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir rabbana bil khair wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan dan lapangan waktu. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita masih bisa ikuti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang. Artinya kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa sampai umur kita di bulan suci Ramadan ini suatu hal yang luar biasa ya, karena kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ya, kita padahal di bulan Ramadan yang lalu kita masih bersama ya kan, tiba-tiba untuk Ramadan ini dengan qadarullah dan bersama. Tentunya ala kulli hal dalam setiap proses hidup dan kehidupan kita, tentunya kita sewajarnya lah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu tersimpan suri tauladan yang baik. Yang mana salah satu yang ditinggalkan oleh beliau ya kan, mulai dari aspek yang terkecil ya kan sampai aspek yang terbesar. Kita sebagai umatnya sudah sewajarnya lah kita banyak-banyak sholawat kepada Rasul,
Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkaitan dengan tema yang akan kita angkat dalam sebuah kesempatan kita Ramadan ya kan? Ya, betul. Ramadan dan kira-kira apa kira-kira korelasinya dengan berbakti terhadap kedua orang tua. Ya, itu dia. Ya. Kalau kita lihat berdasarkan ayat yang sering kita kupas dalam setiap malamnya ya kan, disampaikan oleh ketika muallim kita, Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ada sebuah muara atau tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri, yaitu semoga kita atau semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang takwa itu, makom takwa itu, la'alla disebutkan adalah maknanya ditaroji. Ditaroji itu adalah sebuah pengharapan. Yang namanya sebuah pengharapan, tentunya kita yang mengaku sebagai orang, kita berusaha untuk sampai ke makom tersebut, untuk sampai ke hal tersebut. Artinya membutuhkan proses lagi. Artinya tidak semua orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan makam takwa itu sendiri ya kan. Artinya kita dituntut, kita dianjurkan untuk berproses dulu. Tentunya dalam salah satu proses itu adalah kita selipkanlah di sini, yaitu caranya adalah dengan berbakti terhadap kedua orang tua. Karena kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 36 di situ, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Yang pertama memang wa'budullah, sembah kamulah akan Allah, sembah kamulah akan Allah, dan jangan engkau musyrik atau mensekutukan Allah syai'an, sesuatu apapun, wa bil walidayni ihsana. Baru yang kedua, setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru anjuran yang selanjutnya adalah berbaktilah kamu terhadap kedua ibu bapak kamu. Artinya apa? Kalau kita lihat dan kita maknai daripada ayat ini, seandainya ada suatu kewajiban disuruh kepada kita untuk sujud yang kedua, maka setelah kita sujud kepada Allah, maka yang paling pantas sujud terhadap kedua ibu bapak kita. Karena tidak adanya suruhan seperti itu ya. Betul. Ya, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya, dan berbaktilah terhadap kedua orang tua. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Jadi yang utama di sini berdasarkan ayat ini, sembah Allah, berbakti terhadap kedua orang tua, baru hal-hal yang lainnya. Wa bizil qurba. Wa bizil qurba di sini adalah yaitu kita berbuat baik terhadap kaum kerabat kita. Yang selanjutnya wal yatama, dan anak-anak yatim. Yang selanjutnya wal masakin, fakir miskin. Wal jari zil qurba, dan orang-orang yang terdekat dengan kita, baik dia orang-orang sahabat kita misalnya kan, teman kita gitu kan. Jadi berbuat baik itu yang utama adalah, berbakti itu yang utama adalah ya kepada kedua orang tua. Ya, apalagi dengan mungkin saat ini kondisi kita sudah ada yang sudah sukses ya, sudah sukses, sudah hebat ya kan, sudah menjadi seorang profesor, sudah menjadi seorang akademisi yang luar biasa atau memiliki jabatan tertentu dalam suatu pekerjaan. Tentunya perlu kita telisik juga siapa-siapa kira-kira orang yang paling berperan dalam hidup Anda. Tentunya yang paling berperan adalah tidak terlepas dari support orang tua ya. Betul sekali. Ya, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti terhadap kedua orang tua. Apalagi di bulan suci Ramadan ini,
adalah bulan yang sangat mulia ya, bulan yang sangat mulia. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu langit." Ya, jadi pintu langit itu terbuka. Pintu langit itu terbuka. Jangan sempat orang tua kita itu sakit hati kepada kita. Jangan sempat hati orang tua kita itu betul-betul tidak ridho kepada kita. Jadi kita harus mengharapkan ridho daripada kedua orang tua kita, karena sangat berhati-hati di bulan suci Ramadan ini. Futihat abwabus sama, dibukakan pintu langit, wabul lipas abwabu jahannam, dan ditutup pintu neraka, wasul silatis syayatin, dan dibelenggu setan di bulan suci Ramadan. Jadi sangat erat kaitannya dengan topik yang kita kupas dalam sebuah kesempatan ini dengan hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, mana di situ adalah katanya langit terbuka. Oleh karena itu tentunya kita dalam hidup ini, kalaulah seandainya kita tidak bisa membantu semaksimal mungkin, barangkali orang tua kita sudah tua renta, orang tua kita sudah apa, jangan menyakiti. Karena sempat tergores hatinya, maka susah nanti hidup kita, ya kan? Ya, betul. Karena sealim apapun kita, tinggi pun gaji kita, sampai ke langit pun jabatan kita, kalau sempat kita menyakiti hati kedua orang tua kita, karena ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Ya, ridho ibu bapak. Ya. Dari Ustadz Andi, ini juga mungkin kita harus pahamkan konsep terlebih dahulu makna ridho orang tua sebelum nanti kita lebih bahas mendalam korelasinya terhadap bulan Ramadan ini. Ustadz Andi, ini dalam Islam sering disebutkan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, seperti yang tadi baru disampaikan. Tapi bagaimana nih sebenarnya kedudukan kedua orang tua dalam Islam sehingga begitu menentukan jalan hidup seorang anak? Nah, ini mungkin konsep yang harus dipahami untuk seluruh pendengar kita juga. Jadi paham dulu bagaimana makna ridho terhadap orang tua, baru nanti kita korelasikan terhadap bulan Ramadan yang suci ini. Mungkin dari Ustadz tadi boleh disampaikan juga mengenai ini, silakan. Ya, kalau kita lihat dalam surah Luqman ayat 14 ya, memang ada sebuah wasiat ya, ada sebuah wasiat dari Tuhan terhadap manusia. Jadi kalimat di sini al-insan ya, wawasoinal insan. Wawasoinal insan adalah kami telah berwasiat kepada seluruh manusia untuk berbuat baik terhadap kedua ibu bapak. Jadi kalau berbicara tentang konsep, memang konsep yang paling relevan, yang paling konsep dari apa yang telah tertulis di Al-Quran itu sendiri kan, karena Al-Quran sudah menyatakan seperti yang saya sampaikan tadi di An-Nisa ayat 36, dan lebih dikuatkan lagi dalam Al-Luqman ayat 14 tadi, wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi'amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusuinya selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada dan kepada kedua ibu bapakmu, dan hanya kepada pula tempat kembalimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pekerjaan mengandung itu bukan hal yang mudah. 9 bulan dibawa kemana-mana. 9 bulan dibawa kemana-mana. Kalaulah kita tarik kepada diri kita secara pribadi sebagai laki-laki lah misalnya kan, kira-kira berat bayi yang 9 bayi itu berapa kilo? Ya, itulah kita bawa kemana-mana selama 9 bulan. Setelah 9 bulan ada lagi proses yang kedua, disusui lagi kan, bahkan ada yang sempat 2 tahun kan. Jadi di bulan biasa saja berbuat baik itu sangat dianjurkan ya kan, apalagi di bulan suci Ramadan ini kan tentunya pahalanya sangat luar biasa ya kan, sangat luar biasa.
kalau misalnya kita sedang berada di perantauan ya silahkanlah pulang. Oke. Ya, nah, misalnya saja di awal bulan suci Ramadan ini menurut kebiasaan kita kan kita sering kumpul sama Nah, keluarga, betul ya. kumpul di awal Ramadan ya kan. Jadi jangan kita siksa kedua orang tua kita itu dengan sebuah jarak ya kan. Betul ya. Dengan Ada rasa rindu bawaannya dari orang tua untuk anaknya seperti itu iya, Ustaz ya. iya. Baik, untuk Ustadz Andi, ini juga sebenarnya kita akan bahas nanti masalah sebenarnya bagaimana kondisi untuk anak-anak yang sekarang ya. Kita garis bawahi mungkin ini anak yang dimaksud di sini bukan hanya anak-anak dalam rentan usia 7 sampai 10 tahun, tapi dalam keseluruhan ya mungkin Ustadz ya. Mau dia Iya. berkeluarga sekalipun, nanti kita akan bahas kupas mengenai lebih dalam untuk edisi bulan Ramadan ini. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu dengan beberapa iklan untuk rekan rekan semuanya. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami menanyakan dan juga memberikan tanggapan di 0822 9999 6105. Setelah jeda yang berikut ini, stay tune terus bersama kami hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 5 Raw FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Tentunya masih bersama saya Erji Nanda. Dan juga narasumber kita Ustadz Andi Nova Hasibuan selaku Ketua KMM Kota Padang Sidimpuan. Masih dengan tema yang sama, Ramadan mengetuk pintu langit melalui ridho orang tua. Dan di segmen pertama tadi, kita udah bahas bersama Ustadz Andi bagaimana sebenarnya makna ridho orang tua, dan juga bagaimana kedudukannya dalam pandangan Islam, dan juga bagaimana korelasinya terhadap bulan Ramadan. Tapi di segmen kedua ini spesial, kita akan coba spesifikkan lagi seperti apa sih kira-kira nih bentuk bakti nyata terhadap anak-anak untuk orang tuanya. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bulan Ramadan ini memang penuh dalam keceriaan, kegembiraan, penuh dengan ridho kebersamaan dengan keluarga tentunya. Dan Ustadz Andi mungkin boleh tanggapannya mengenai sebenarnya bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua yang bisa dilakukan ya, terutama mungkin bagi anak-anak yang sudah dewasa. Karena dalam kasus yang sekarang, banyak anak-anak yang mungkin di luar sana yang sudah dewasa tapi tidak aware gitu terhadap keadaan orang tuanya, khususnya di bulan Ramadan ini. Tanggapan dari Ustadz Andi kira-kira bagaimana untuk penyampaian kali ini? Silakan. Ya, berkaitan dengan kehidupan memang sudah hampir dikatakan sangat jauh ya, sangat jauh bedanya dengan kita yang terlahir muda. Ya. Terlahir. Oke. Jadi akhlak dari seorang anak terhadap kedua orang tuanya ya kan, sudah 12-an ya kan, sudah 12-an. Jadi memang tentunya ada, kalau dalam istilah bahasa Indonesia kan ada sebab akibat ya kan, sebab akibat artinya orang tua pun mulai dari sejak ini memang harus melakukan pendidikan agama lah terhadap anaknya, karena dengan pendidikan agama ya secara tidak langsung itu memberikan efek yang sangat luar biasa supaya mereka itu berbakti terhadap kedua orang tua, karena doktrin dalam Islam yang mengatur tentang hal yang demikian. Jadi bagaimana cara kita berbakti dengan kondisi misalnya saat ini sedang sebagai seorang pelajar. Oke. Ya sebagai seorang pelajar ya tugas kita apa kira-kira yang sudah disuruh karena hari ini kamu tolong bantu ibu untuk apa, untuk melaksanakan pekerjaan rumah. Betul, hal-hal sepele nih ya. Memang terlihat hal-hal apa kan? Kecil ya, sederhana gitu. Sederhana, ya kan? Jadi kita sebagai seorang anak patuh. Karena kita berangkat mulai dari hal-hal yang betul, hal besar ya kan. Jadi kalau sudah kita biasakan mulai dari sejak kita untuk selalu hormat terhadap hormat terhadap ayah kita, maka insya Allah ini akan menjadi bekal kita untuk masa-masa yang akan datang. Jadi apalagi kadang-kadang gini dia Bang, terkadang di masa usia muda kita itu kita sangat sayang terhadap diri kita. Betul ya. Tapi pas nanti muncul pasangan kita, ya kan, sudah mulai pudar gitu ya, berubah, ada perubahan ya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Kira-kira nanti pasangan saya itu kalau saya nggak diajak sama saya nggak sama mama, saya nggak sama ayah. Betul. Jadi jangan hanya dilihat dari
tampan atau cantiknya saja ya kan, perlu harus diapakan, karena konsep nikah itu kan menyatukan dua keluarga nih. Betul sekali ya. Dia menyatukan dua keluarga, artinya kalau bisa pula jangan hanya kita saja yang dicintainya. Kalau bisa dia cinta terhadap kedua orang tua kita. Ya kita pun harus memperlakukan mertua kita sama porsinya kan, karena mertua kita itu adalah orang tua kita yang kedua setelah ibu bapak kita ya. Jadi untuk kondisi zaman zaman milenial ya, kalau kita yang lahir tahun 90-an kan itu zaman kolonial ya. Kita zaman kolonial, lahir tahun masa kolonial, dipaksa untuk ya. Tetapi kondisi yang sangat kondisi yang sangat berbeda seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dengan gadget yang kita pegang saat ini, membuat anak-anak itu lalai gitu. Jadi kalau disuruh ibunya, nak tolong belikan ini katanya kan, seorang anak bisa jadi dia tidak dengar gitu kan, atau mungkin walaupun dia mendengar, dia antara acu ya, dia cuek ya kan. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi memang kalau satu sisi ada sebab dan akibat ya kan, anak itu kenapa dia durhaka ya, ada kira-kira apa penyebabnya. Tapi karena topik kita pada hari ini itu fokusnya adalah kita sebagai seorang anak untuk berbakti terhadap orang tua, dan kaitannya dengan kondisi di bulan puasa Ramadan ini kan, dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita raihlah ridho Allah dengan meraih dengan cara ridho daripada orang. Baik, Ustadz, ini juga sebenarnya ada beberapa kasus yang sering sekali terjadi kalau berbicara masalah bulan Ramadan. Banyak dari orang tua di luar sana yang kita lihat mungkin mengharapkan kedatangan dari keluarganya, anak-anaknya yang mungkin sudah merantau, yang sukses berbagai profesi, ada yang A, B, C, dan lain sebagainya. Ini konsepnya bagaimana pandangan dari Ustadz Andi Nova sendiri? Apakah memang butuh ya kehadiran dari seorang anak itu untuk kembali memberikan support, semangat untuk bulan Ramadan ini ya biar berjalan lancar seperti itu? Dan juga apa sih yang diharapkan dari orang tua kita itu terhadap anak-anak kita yang mungkin udah bisa menjalani hidup sendiri, kemudian kembali ke orang tua untuk membangun kekeluargaan itu kembali? Tanggapan dari Ustadz bagaimana? Ya, untuk mengunjungi orang tua itu ya caranya gini saja. Kita buat kerja aktif kita dalam satu bulan itu kira-kira berapa hari kan? Kalau hari Sabtu dan Minggu kayaknya weekend ya, instansi kan hampir libur. Jenis pekerjaan yang apapun berlibur ya, libur ya. Dan cobalah sisihkan waktu untuk hari Sabtu dan hari Sabtu dan bersama keluarga. Artinya bersama keluarga itu bukan hanya istri dan anak-anak kita saja gitu. Jadi bawa istri kita, bawa anak kita, baik orang tua kita sendiri, orang kita ya kan. Jadi jangan kita siksa orang tua kita itu dengan sebuah jarak. Jarak itu bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk tidak berbakti terhadap kedua orang tua kita. Kan sekarang kan mudah, bisa lewat telepon dari WA ya kan, video call dan sebagainya. Sehat di rumah, sudah kabar ya kan? Betul sekali ya. Tanyakanlah kabarnya, jangan diamkan. Kadang-kadang kan orang tua itu tak ada kabar dari si anak rindu. Iya. Dengan rindunya itu kadang-kadang bisa menghalangi langkah kita loh. Tapi tidak terhalang langkah kita. Betul. Karena terhalang langkah kita, karir kita pun bermasalah ya kan. Jadi kalau misalnya ada kondisi kita saat ini, karir kita sedang bermasalah, banyak kali hal-hal yang coba telisik dulu apa kira-kira penyebabnya. Dia rajin sholat, puasa rajin ya kan, tahajud luar biasa, sholat duha tak pernah paten ini kan. Tapi kok selalu bermasalah. Nah ini dia nih. Urusan kantornya sering bermasalah gitu kan. Coba pikirkan dulu. Ada kita nak ubah yang menjadi penghalang di karir kan. Jadi itu yang perlu kalaulah seandainya sudah berpulang kedua orang tua kita, yang minta ampun kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa kita yang telah lalu ya kan.
Oke, baik. Ini Ustadz juga kebetulan sudah ada satu tanggapan dari via chat WhatsApp, saya bacakan mungkin Ya, boleh boleh. ditanggapi. Ini ada dari Bang Cepis di Panyanggar ya. Assalamualaikum Ustadz katanya. Waalaikumsalam ya. Izin bertanya katanya. Kalau kita lihat di akhir zaman ini banyak orang tua yang melanggar ajaran agama Islam katanya. Yang menjadi pertanyaan saya, boleh atau tidakkah kita menasihati orang tua kita tersebut, apakah itu tidak termasuk sebagai anak yang durhaka? Dan bagaimana cara menasihatinya agar lebih masuk ke dalam hati? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih katanya. Bang Cepis di Panyanggar nih, dari Ustaz boleh tanggapannya kira-kira. Ya, untuk apa? Untuk urusan hal yang demikian itu kan urusan personal terhadap Betul, kehidupan. ya, Nah, tugas kita sebagai seorang anak, tugas kita itu berbakti terhadap kedua orang tua selama selama ya selama tidak menyuruh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam apa? Dalam Al-Isra ayat 24 itu waqil lahumma janaha dzulli minar rahmah katanya. Wa qur rabbirhamhuma, mengatakan saja sangat dilarang ya. betul. Apalagi lah di luar dari mengatakan tempat menghardik ya kan. Walaupun ya misalnya orang tua kita itu yang uh, agak apa kan agak sering melaksanakan apa maksiat ya nasihatilah dengan lemah lembut ya kan, sampaikanlah nasihatilah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang manis ya kan. Nah, jangan langsung apa jangan langsung hardik ya kan. Terkadang orang tua itu kalau sudah anaknya yang menasihatinya itu langsung dulu hatinya ya kan, karena kadang-kadang sejahat-jahat orang tua pun kalau sudah berurusan dengan anaknya dulu itu semua. Jadi kita sebagai seorang anak nasihatilah perlahan-lahan, berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kesadaran gitu. Baik, berarti Ustaz apa masih menanggapi dari Bang Cepis yang di Panyanggar ini, kalau masalah orang tua mungkin yang sedikit melanggar dari ajaran Islam ini, berarti kita sebagai anak itu memang punya tanggung jawab untuk mengingatkan terus nih berarti Ustaz ya. Benar. Kalau soal tanggung jawab kan kita sesama apa kan harus saling mengingatkan. Oke. Atilun nasihat kan, atilun nasihat agama itu adalah saling nasihat. Apalagi untuk ya dunia kita tanggung jawab lah. Kalau mau apa ya. Oke, baik. Untuk Bang Cepis di Panyanggar ya, semoga menjawab. Jika nanti masih ada yang kurang, silakan dikomplementer nanti atau mungkin saya kasih nomornya agar bisa sharing session ya untuk Bang Cepis di Panyanggar. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita menyambung ini masalah orang tua, tapi ini juga sebenarnya banyak menjadi pertanyaan untuk momentum di Ramadan ini, Ustaz. Ada juga katanya yang menanyakan sebagian besar bagaimana Ustadz katanya cara untuk seseorang tetap mendapatkan ridho dan berbakti apabila kedua orang tuanya telah wafat. Nah ini menjadi mungkin tanda tanya besar karena banyak mungkin saudara-saudara kita di luar sana juga yang mungkin telah ditinggalkan kedua orang tuanya waktu menjelang bulan Ramadan seperti itu. Jadi belum tahu nih kira-kira bagaimana sih caranya di bulan Ramadan ini tidak mau melewatkan seperti itu. Tanggapan dari Ustadz Nova sendiri bagaimana? Ya, cara kita sangat sederhana ya. Cara kita sangat sederhana. Kita doakanlah kedua orang kita melakukan ya kan, apa melakukan dan apa Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa ya kan. Jadi sangat simpel, doakanlah kedua orang tua kita yang sudah itulah caranya. Berarti mendoakan secara terus-menerus itu juga sudah masuk kategori berbakti kepada orang tua. Oke, baik kalau masalah itu. Dan ini juga sudah ada satu tanggapan lagi, mungkin Ustadz boleh yang saat ini sebelum kita jeda ya. Ini lumayan baik juga nih. Ini dari siapa nih? Saya bacakan dulu dengan nomor ujung 75 tanpa nama anonim ya. Assalamualaikum Ustadz, katanya. Waalaikumsalam ya. Izin bertanya nih Ustadz katanya, bagaimana sikap anak ketika masalah pemilihan karir? Wah ini karena agak berat ya. Katanya misalnya saya mau menjadi content creator, influencer, atau bekerja di luar negeri. Akan tetapi tidak direstui orang tua. Mohon arahannya Ustadz, terima kasih banyak. Apakah ini mungkin korelasinya saat ini mungkin ya posisinya di bulan puasa ini nih. Mungkin terkekang atau mungkin belum direstui orang tua masalah karir. Nah tanggapan dari Ustadz kira-kira bagaimana nih? Ya, selagi masih ada kira-kira pekerjaan yang yang lebih
kira-kira kan kadang-kadang kan gini, Oke. mak saya mau keluar negeri, ya kan, Oke. karena di luar negeri saya mau bekerja di sana ya. Kalaulah sudah ada larangan dari orang tua, coba kaji ulang kembali. Nah, Silahkan cross check ulang kembali. Kira-kira mana lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. manfaatnya. Oke. Kalaulah seandainya ada jenis pekerjaan itu yang lebih dan secara angka atau nilai kesejahteraan dalam tiap bulan itu hampir sama di dalam negeri, maka silakan ambil saja pekerjaan yang ada di dalam negeri. Kadang-kadang kan gini, kalau sudah kita merantau jauh, itu biasanya kalau kita misalnya anak muda, itu akan jumpa jodohnya di sana ya kan. Karena sangat jarang sekali dia merantau ke Medan, nanti kita mendapatkan istri orang orang Panjapungan atau orang suku Ya. kuat ya kan, karena kebiasaan kita kan kita bergaul dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Betul. Kadang-kadang kan dengan kebiasaan ya, itu yang menjadi jodoh kita kan. Jadi kalau sudah nanti berjodoh di sana, biasanya karena sudah ada pekerjaan di sana, jadi tinggal di sana. Akhirnya seorang ibu yang sudah tua renta umur 50-an yang berada di Sitang misalnya kan, tinggal sendirian ya kan, ditinggal oleh anak. Jadi mulai dari saat ini bagi anak-anak pelajar-pelajar atau yang baru tamat ya kalau ada pekerjaan silahkan cari pekerjaan yang sekitar tujuannya apa? Tujuannya itu supaya bisa kita maksimal merawat atau berbakti terhadap kedua ibu bapak kita ya kan. Oke, baik. Tapi kalau berbicara soal karir ya, ini masih bulan Ramadan, mungkin kakak yang bertanya tadi mungkin posisinya lagi sekarang ya Ustadz ya. Iya. Itu sebenarnya ada kekhawatiran nggak sih dari orang tua, makanya dia mungkin memberikan opsi kita jangan dulu seperti itu? Ya, bisa jadi kan gitu. Karena mungkin dengan sudah lanjut usia, ya kan, atau anak yang paling sayang, ya kan, tidak ingin rasanya berpisah jauh, ya kan, ini bisa menjadi alasan tertentu kan bagi kedua orang tua kan, bagi seorang ibu, misalnya kan, melarang anaknya supaya tidak jauh-jauh kali lagi lah merantau, ya kan, karena mungkin bisa juga nanti disampaikannya pepatah sejauh-jauh kita merantau akan pulang ke kubangan juga ya kan. Oke, betul. balik ke kandang gitu. Apapun kita dirantau ya udah sukses di sana, udah jadi yang di sana salah satu tempat ya kan, pasti nanti mau pensiun dia akan beli apa itu, akan beli tanah di kampung itu dan akan balik ke kampung. Jadi jangan sempat balik nanti ke kampung orang tua sudah tiada. Jangan sempat seperti itu. Siap. Baik. Usahakanlah untuk merawat orang tua dengan sebaik mungkin. Oke, baik. Untuk Ustadz kita tahan dulu, kita akan jeda lagi nih untuk segmen kedua ini. So, untuk rekan Raul semuanya Anda yang masih ingin berpartisipasi dan juga menanyakan memberikan tanggapan, silakan di 0822 99996105. Kita jeda dengan satu religi. Rekan Raul tetap stay tune bersama kami hanya di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM, kita baru saja selesai jeda dan tentu masih bersama saya Erjin Anda dan juga ditemani oleh narasumber kita ada Ustadz selaku Ketua KMM Kota Padang Sidimpuan yang mau bersama kita. Masih juga membahas masalah Ramadan mengetuk pintu langit melalui ridho orang tua. Kali ini ada juga satu tanggapan Ustadz di segmen yang ketiga ini tentunya. Katanya Ustadz, bagaimana jika kita itu punya hubungan dengan orang tua akan tetapi kurang harmonis karena perbedaan pendapat? Lagi-lagi mungkin karena perbedaan pendapat ya. Apakah ibadah puasa saya akan tetap bernilai jika hati saya masih menyimpan kecewa kepada mereka? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih katanya. Ya, terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh tadi. Iya, betul. Bahwa terjadi perbedaan pendapat. Yang namanya perbedaan pendapat itu hal yang banyak. Betul sekali. Kita yang satu perut sendiri sama-sama dilahirkan dari rahim yang sama, sesama saudara, sering dan pada tadi bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat ya kan? Kalau kita berbeda pendapat ya bagaimana kita menyikapinya dengan berkepala dingin secara bersama-sama. Kalau sama-sama kalau sama-sama panas ya kan, kalau sama-sama ya tentu tidak akan memberikan saya. Terus bagaimana, apakah ada
hubungannya dengan puasa yang saya jalani saat ini. Apakah hal tersebut hal tersebut bisa apa bisa batal katanya tadi. Oke, betul ya. Itu kita perlu lihat apa saja hal-hal yang dapat puasa. Soal membatalkan puasa, tidak ada tidak ada korelasinya kan, karena puasa itu kan langsung ya kan, langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya ya kan. Betul. Ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah ketika kita di bulan suci Ramadan, itulah yang harus kita hindari. Jangan sempat terjadi perbedaan pendapat apalagi dengan kedua orang tua kita. Jika sudah mulai betul seperti nada-nada marah, ya silakan cari kegiatan lain, ambil duduk misalnya kan, pergi agak jauh dulu dari rumah. Jangan pertahankan di rumah dulu. Cari suasana dingin, silakan baca ayat suci Al-Quran ya, tapi ke masjid atau musola ya kan, biasanya kan banyak itu yang kalau pas jam-jam siang ya kan banyak itu masjid ya kan, kumpul-kumpul di masjid untuk sambil melengah-lengah puasa ya kan. Jadi nanti sudah mulai agak dingin, baru kembali ke orang tua yang baik. Tidak selamanya ya, namanya orang tua darah dagingnya tidak selamanya jadi yang harus kita coba cari tempat yang bisa membuat kita relax dan santai ya kan. Makanya cara relax yang paling efektif itu ambil wudhu, tidak perlu baca Al-Quran dan maka akan dingin. Makanya hadirnya Islam itu sangat luar biasa, mendamaikan belum minan nas, yang kehidupan antar sesama manusia itu. Kita selain hablum minallah ada hablum kita dengan kedua orang. Baik, berbicara kita kembali lagi nih masalah korelasi di antara orang tua dan juga bulan Ramadan ini, kasusnya juga banyak nih Ustaz. Banyak mungkin orang di luar sana yang sempat tersirat atau mungkin menyakiti hati kedua orang tua mereka, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Akan tetapi di bulan Ramadan yang penuh suci ini, apakah ini menjadi satu momentum juga yang tepat ya untuk memperbaiki semuanya? Dan juga bagaimana sih cara langkah awalnya gitu agar di satu Ramadan itu kita udah kembali normal lagi, walaupun mungkin sebelum Ramadan itu ada percekcokan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Dari tanggapan Ustadz sendiri bagaimana kita sebagai anak posisinya? Ini ya. Kalau kita lihat ini kaji sosialnya nih, betul. Realitas sosial di lapangan ya kan. Betul. Kalau kita lihat di lapangan, yang sering terjadi itu kan biasanya kan karena satu rumah. Betul sekali. Satu rumah dan dia masih bertahan, masih kempet dia di rumah mamanya ya kan. Jadi kalau bisa setelah akad nikah, cari tempat, cari rumah, tapi rumahnya itu jangan jauh, jangan menyiksa orang tua pula dengan dengan jarak tadi kan. Misalnya masih dalam lingkup satu kecamatan kan, silahkan agak bisa sedikit rumahnya, atau berbeda desa walau satu daerah ya kan. Jadi tidak terlalu rapat kali, karena kalau sudah rapat nanti akan terjadi gesekan. Kalau sudah ada gesekan, bisa jadi seperti yang disampaikan tadi, tempat nggak cakapan dia sama ayahnya ya kan, nggak cakapan dia sama mamanya sendiri di muslim. Betul. Gara-gara pasangannya, ini sering terjadi gara-gara pasangan ini. Baru main sih kan masih. Sering terjadi kan. Jadi yang sempat terjadi semua ini, hadirnya kita pun sebagai calon-calon baru main ya kan, sebagai calon-calon baru main ya, kita harus anak laki-laki itu hak dari kedua orang tuanya kan. Jadi hadirnya kita di rumah itu jangan sempat terjadi perselisihan antar mereka bersaudara ya kan. Kita sebagai menantu laki-laki ya kita harus sadari itu. Biasanya anak perempuan itu sangat dekat terhadap kedua orang tuanya. Jadi kita harus saling memahami ya kan. Oke, baik. Coba kita bahas juga nih Ustadz masalah di zamannya sekarang. Banyak generasi yang sekarang melabelkan katanya ada generasi Z. Ini setiap saya talk show, setiap saya ini cepat kita singgung karena mungkin pendengar kita juga banyak nih di luar sana, anak-anak usia yang saat ini remaja lah,
untuk remaja tahunnya sekarang ini. Mereka tuh banyak yang istilahnya gengsian nih Ustaz. Ada yang gengsian nih. Bahkan di bulan Ramadan sekalipun, mereka tuh gengsi, malu ya, antara malu dan juga tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi sosial yang baik dengan kedua orang tua mereka. Mungkin berbuka puasa bersama, menceritakan hal-hal yang bermanfaat di bulan puasa ini gitu ya. Berbuka bersama ya, atau mungkin tadarusan bersama dan lain sebagainya. Ini tanggapan Ustaz bagaimana sih untuk anaknya mungkin tipenya sedikit cuek gitu, acuh nggak acuh kepada orang tua padahal ini bulan yang penuh berkah gitu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kalau kita lihat dari sisi lain, anak itu sebenarnya gambaran dari kedua orang tua. Oke. Jadi apa yang akhlak, kunci akhlak dari anak-anak saat itu adalah gambaran apakah orang tuanya berhasil atau tidak. Sebenarnya satu sisi, tapi karena ini adalah topik berbakti, berbakti terhadap kedua orang tua, ya karena kan kalau dilihat dari dari perkembangan psikologi secara psikologi dalam tahapan anak itu kan ada yang umur 1 sampai 7 tahun, dia jangan terlalu tekan mentalnya. Jika dia sudah tahun, kalau sudah umur tahun baru agak diarahkan. Diarahkan bukan berarti sempat main tangan ya kan? Iya betul sekali. Jangan main tangan, karena ketika main tangan, orang tua main tangan, nanti dia akan melaksanakan hal sama terhadap anak. Itu akan tersimpan di memorinya itu. Tersimpan di memori seorang anak. Dulu ayahku sering memukuliku. Berarti aku akan melaksanakan hal sama untuk anak. Itu akan tersimpan, walaupun nanti memori itu akan kembali setelah dia memiliki seorang anak. Jadi umur 7 sampai 12 tahun ada fase-fasenya kan. Jadi kita sebagai orang tua pun tentunya kita harus pahami anak kita itu misal umur kelas-kelas SMP itu labil-labilnya itu. Betul. Jadi masa-masa mereka mengeluarkan ekspresinya ya kan. Jadi kita harus fasilitasi supaya nanti di masa dewasanya yaitu sangat mudah berbakti terhadap orang tua. Oke, baik. Ini ada satu tanggapan mungkin ini terakhir Ustaz sebelum di closing statement Ustaz, karena memang kita sudah berada di penghujung acara, udah nggak berasa nih, kurang lebih 6 menit lagi kita udah selesai talk show ini. Satu tanggapan saya bacakan, setelah itu mungkin boleh closing statementnya nanti gitu ya. Ada dari Bang Wijaya yang baru masuk ya. Pak Ustadz izin bertanya, katanya boleh ya. Ya. Boleh kali ya. Katanya bagaimana sih Ustadz, katanya memperlakukan orang tua yang baik dan benar, akan tetapi ada perbedaan akidah di antara keduanya. Terima kasih Ustadz, mohon pandangan dan juga referensinya sih ya untuk Bang Wijaya. Tanggapan dari Ustadz kira-kira bagaimana nih masalah orang tua yang katanya berbeda akidah dan juga cara perlakuan kita? Ya. Kalau kita lihat dari ayat yang dibacakan tadi, wasoinal insan. Tuhan mewasiatkan kepada seluruh manusia. Tuhan telah mewasiatkan kami di situ kata Allah. Kami maknanya dita'zim. Dita'zim itu adalah untuk mengagungkan, membesarkan dirinya sebagai seorang manusia. Kami telah mewasiatkan kepada seluruh manusia. Jadi di situ tugas kita ini berbakti terhadap orang tua kita, walaupun ada sedikit mungkin itu kan soal hal yang lain ya kan. Jelas kita hormati dia kan, kita hargai dia kan sebagai orang. Baik, berarti untuk itu perlakuan berarti tidak ada perbedaan, selagi itu adalah orang tua kita, berarti kita dituntut untuk terus berbakti ya Ustaz. Betul. Ya, kita senantiasa berbakti dan berbuat baik lah terhadap kedua orang tua. Oke, baik. Nah, karena kita juga sudah berada di penghujung acara, boleh Ustaz closing statement-nya atau mungkin pesan dari Ustadz untuk generasi-generasi yang sekarang ataupun untuk anak-anak yang berada di luar sana, pendengar kita semuanya, agar memungkinkan menjadikan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki hubungan dengan seluruh orang tua dan juga memberikan yang terbaik. Boleh closing statement-nya Ustadz, silakan. Ya, sebagai closing statement ya, sebagai penutup atau khulasohnya, tentunya kita sebagai seorang anak ya pergilah minta maaf terhadap kedua orang tua kita ketika kita pernah berbuat salah ya, tapi salah lah orang kita, minta maaf lah, apalagi pas momen ada kesalahan
minta maaf kepada orang tua kita. Sebagai apa mungkin tambahan, ini sering disampaikan yang satu orang ibu bisa mengasuh 10 orang, Ya. tapi belum tentu 10 orang anak itu mampu mengasuh satu orang ibu. Ini yang menjadi apa kita bersama. Bagaimana kalau kira-kira kita usahakan gitu, walaupun kita sendirian dalam bersaudara itu kadang-kadang kan ada itu 10 orang bersaudara, ada yang hanya satu orang yang masih betul-betul berbakti terhadap kedua orang, yang masih peduli begitu ya. Walaupun kita sendiri ya, nggak apa-apa, silahkan lanjutkan saja walaupun ada saudara-saudara yang lain belum terbuka hatinya ya kan. Saya rasa baik untuk Ustadz ya. Dan rekan Raul semuanya yang dirahmati Allah, demikian kajian Ramadan kita untuk episode kedua ini dengan tema Ramadan mengetuk pintu langit melalui ridho orang tua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Andi Nova Hasibuan tadi ya menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa mungkin di balik doa-doa yang ingin kita panjatkan ke Allah, ada restu orang tua yang harus kita jaga di sisinya. Ya, saya mohon maaf mana tahu ada kata-kata yang janggal dan sesuai pada tempatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Erjinanda pamit undur suara. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk rekan Raul semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama kajian Ramadan.